Inilah sebuah kota buatan Belanda, selatan Jakarta. Kota yang semula difungsikan sebagai kota peristirahatan. Istana Bogor, salah satu landmark kota ini yang hadir di Jalan Juanda. Satu di antara 6 istana yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai istana ini cukup mudah. Dari Jakarta, Anda cukup naik kereta rel listrik sampai stasiun Bogor, dan kemudian dilanjutkan dengan 5-7 menit berjalan kaki. Atau jika Anda keluar dari pintu tol Bogor, cukup berbelok ke arah kanan sampai bertemu Kebun Raya Bogor di sebelah kiri Anda. Susuri terus Kebun Raya sampai akhirnya pemandangan sisi kiri berganti menjadi Istana Bogor. Mulai dibangun pada masa Gubernur Jenderal Van Imhoff pada tahun 1745, pembangunan Istana Bogor baru selesai pada masa Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Yang membuat Istana Bogor unik adalah kehadiran rusa-rusa Toto yang hidup bebas di halamannya yang luas. Adalah Dendels, Gubernur Jenderal yang kemudian berinisiatif mendatangkan 3 pasang rusa Toto dari perbatasan India dan Nepal. Seiring waktu, rusa-rusa yang ada berkembang biak hingga populasinya melesat. Sempat berkurang drastis karena diburu tentara pada masa penjajahan Jepang, populasi rusa Istana Bogor terselamatkan karena beberapa rusa berlindung di lebatnya belukar sekitar istana yang tak terawat ketika itu. Sampai saat ini, kehadiran rusa-rusa Toto masih dapat dinikmati. Dari luar pagar istana, kita dapat menyaksikan ratusan rusa Toto yang sedang merumput atau sekedar berteduh di bawah rindangnya pohon. Tidak hanya sampai di situ, kita pun bisa berinteraksi dengan rusa-rusa ini dengan cara memberi makan rusa dari balik pagar. Tidak perlu bingung mencari makanan untuk rusa-rusa itu. Di sepanjang trotoar istana, terutama di akhir pekan dan hari libur, banyak pedagang sayuran seperti ismi menyediakan wortel dan kangkung untuk diberikan kepada rusa. Saya udah 5 tahun. Ya, tapi Sabtu Minggu aja jualannya. Biasa. Ratusan pengunjung setidaknya datang setiap akhir pekan, berkerumun di sepanjang pagar, mencari kesempatan memberi makan rusa yang kebetulan mendekat. Interaksi dengan rusa menjadi keasikan tersendiri. Boleh jadi, inilah sebuah wisata yang lahir secara organik dari kreativitas warga sekitar. Kalau tadi sengaja dari rumah, tadi sengaja. Baru pertama kali. Lokasi yang berada di sisi trotoar salah satu jalan utama memudahkan para pengguna jalan, baik yang berjalan kaki maupun berkendara, untuk berhenti dan memberi makan rusa. Tidak jarang pengunjung memarkir kendaraan mereka di bahu jalan, yang sebenarnya adalah area larangan berhenti dan parkir, sehingga menimbulkan kemacetan. Untuk masalah kemacetan, DLLAJ Kota Bogor telah bersikap tegas kepada para pengunjung yang sembarangan memarkir kendaraannya dan mengarahkan mereka untuk memarkir kendaraannya di area Samsat Kota Bogor. Selain masalah kemacetan, kegiatan memberi makan rusa juga menyimpan potensi permasalahan lain yang tidak kalah penting. Tentang kegiatan memberi makan rusa, sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi dari istana. Meskipun demikian, kegiatan ini bukan tanpa resiko. Kesadaran warga yang rendah akan kebersihan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan rusa-rusa istana. Karena tidak jarang ditemukan sampah plastik sisa jajanan para pengunjung di bagian dalam istana yang sangat mungkin termakan oleh rusa-rusa tersebut. Untuk mengatasi sampah sisa jajanan para pengunjung tadi, idealnya disediakan pengawas kebersihan yang bertugas mengawasi dan memastikan kebersihan area sekitar pagar istana.
Itulah sedikit gambaran tentang kegiatan memberi makan rusa Istana Bogor. Kegiatan di ruang terbuka publik yang lahir secara organik dari inisiatif warga sekitar. Tanpa adanya kegiatan memberi makan rusa Istana Bogor tadi, rasanya hubungan antar warga dan Istana Bogor akan sangat dingin. Melalui kegiatan seperti itulah pembekuan dapat dicairkan. Jangan sampai Istana Bogor hanya mengambil tempat di Bogor tanpa memberi kontribusi terhadap warga sekitarnya.